tugas para ulama ya, kemudian memberikan apa ya, kayak semacam pendidikan ya, bahwa ini jangan disamakan dong gitu ya, qori A membaca ayat suci yang sakral itu dengan biduan dan sebagainya gitu. Kalaulah kemudian pengen mengapresiasi, monggo silahkan gitu. Tapi tidak ada yang salah dengan apresiasi. Wong orang kemudian pengen mengekspresikan kecintaannya kepada orang-orang yang kemudian ahli Quran, dan Rasulullah mengapresiasi Abu Musa al-Asy'ari. Tapi tinggal bagaimana kemudian ada kewajaran dan kesantunan orang awam atau mungkin orang-orang yang non muslim memberikan apa ya, kayak semacam tata-tata negatif, kemudian kita bisa hindari gitu. Tetap orang bisa mengekspresikan, tetap orang bisa apa ya, senang dengan orang yang kemudian ahli Quran, tetapi kemudian Qurannya tetap mulia gitu, tetapi kemudian ekspresi kecintaan mereka juga bisa tetap tersalurkan, dua-duanya kemudian termuliakan. Dan yang paling utama, la'allakum turhamun, semua akan mendapatkan rahmat dan berkah Allah dalam kayak semacam istimewa yang di dalamnya ada Al-Quran dibaca tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai qori'ah yang disawer oleh beberapa laki-laki di atas panggung, khususnya yang terjadi di Pandeglang. Ya, ini juga sebenarnya bukan cuma terjadi di Pandeglang, tapi di beberapa tempat seperti juga ada pengalaman di Lampung dan beberapa daerah lainnya. Tradisi sawer biasa kita jumpai di pagelaran musik, khususnya dangdut ya, ada juga di pernikahan dan juga mungkin ludruk gitu, dan beberapa pagelaran kesenian lainnya. Tapi ini dalam konteks menyawer orang yang sedang mengaji di atas panggung. Ya, bagi sebagian orang ini adalah apa ya namanya, tidak menghormati Al-Quran atau tidak memuliakan Al-Quran gitu. Nah, apa sih sebenarnya ya, bagaimana kita melihat fenomena ini? Saya akan bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sempat waktu sebelum syuting ini kita ngobrol-ngobrol ya, pernah ke Lampung dan ada tradisi ini juga ya, menyawer orang yang sedang mengaji. Dan itu qori ya, bukan qori'ah, maksudnya laki-laki gitu. Jadi laki-laki maupun perempuan disawer. Nah, itu bisa diceritakan Pak Ustadz pengalaman? Iya, agak mengagetkan ya di awal November. Itu pertama kali Pak Ustadz menyaksikan? Iya. Jadi agak kaget karena November 2022 di Pringsewu ya, di Kabupaten Pringsewu di Lampung sana. Saya dengan salah satu ustadz ya, Ustadz Syawal yang qori, saya diundang untuk memberikan tausiah. Kebetulan naik panggung bareng Mas Rifki. Terus kemudian Ustadz Syawal membacakan beberapa ayat suci karena itu peringatan Maulid. Tiba-tiba saja gitu, dari belakang itu ada orang yang kemudian memberikan uang, dihamburkan di atas kepala Ustadz Syawal. Kemudian banyak orang naik panggung dan menyebar-nyebar uang gitu. Cukup mengagetkan gitu. Dan kemudian ada orang yang punya inisiatif ngambil kardus untuk mengumpulkan uang itu gitu. Dan ternyata pengalaman itu ternyata kemudian terkonfirmasi kan, beberapa waktu yang lalu diviralkan satu video seorang qori'ah internasional gitu, Ibu Hajah Nadia Hawashi. Ini dari Tangerang Selatan, itu kebetulan ada acara di Pandeglang. Dan tiba-tiba ketika membaca ayat suci Al-Quran, kemudian ada yang kemudian naik panggung dan nyawer, dan agak kontroversial karena waktu itu sempat kemudian uangnya diselipkan di sela-sela jilbab beliau gitu ya. Segera setelah itu beliau melanjutkan bacaan ayat sucinya sampai ayatnya selesai, baru kemudian beliau turun panggung dan merasa apa ya, kecewa karena tidak ada koordinasi, dan kemudian sempat menegur panitianya gitu. Nah, sebenarnya apa ya Pak Ustadz melihat tradisi sawer
yang sedang mengaji ini qori atau qoriah ini gimana Pak Ustadz? Iya, tradisi sawer kan sebenarnya tradisi lama ya. Tradisi yang di Jawa Barat, di tradisi teman-teman Sunda sudah sangat populer ya. Sawer itu dulu lebih pada peringatan Walimatul Urs gitu ya. Pernikahan itu kemudian ada orang nyawer dan tidak hanya uang. Di situ ada beras, ada permen, ada sirih, ada apa ya? Ada kunyit gitu ya, ada bunga-bunga. Jadi ternyata filosofinya dalam banget Mas Rifki gitu ya. Misalkan kenapa ada bunga-bunga itu simbol keharuman, kenapa ada beras itu simbol kesejahteraan, kenapa kunyit itu warnanya emas itu simbol ya butuh gitu, orang rumah tangga nanti itu butuh sesuatu yang kemudian modal gitu ya, rezeki dan sebagainya. Ya, kalau uang jelas ya untuk bahwa kemudian rezeki itu penting. Bahkan di beberapa tradisi di desa Cikuya misalkan di Brebes itu sawer itu untuk semua momen, rata-rata untuk mengekspresikan syukur. Mereka kemudian tidak hanya pernikahan, anaknya khitan, tradisi sawer itu muncul, orang kemudian berebut uang logam maupun uang kertas yang ada dicampur dengan beras dan sebagainya tadi, tradisi memasuki rumah baru dan sebagainya. Ini artinya tradisi-tradisi yang sudah lama di negara kita, cuman masuknya nanti yang kita diskusikan itu sawer ternyata masuk ke ranah entertain gitu ya. Kalau dangdut, biduan itu kan baru mulai tahun 2000 ya, ketika gitu dangdut koplo itu mulai kemudian populer. Dulu itu tari-tarian daerah itu orang bisa nyawer gitu, jaipong itu orang laki-laki kalau mau nari dengan seorang penari jaipong itu harus nyawer dulu gitu ya. Kemudian banyak tarian-tarian tradisional gitu yang kemudian tradisi sawer itu muncul. Persoalannya kan kemudian ini ditarik ke ranah orang yang baca Quran, Mas Rifki, sesuatu yang sangat sakral firman Allah, sehingga kemudian banyak kemudian diviralkan, banyak orang mengecam dan sebagainya. Karena apa? Karena tuntunan Al-Quran mengatakan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Surat Al-A'raf ya 204 itu, apabila Quran dibaca hendaklah kalian bukan saja mendengarkan dengan khidmat, wa ansitu dan perhatikan dengan tenang, wala'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat dari bacaan Quran itu. Sehingga kemudian Imam Asyuyuti misalkan mengatakan yusannu gitu, disunahkan al-istima, jadi disunahkan kita untuk betul-betul memperhatikan bacaan firman, menyimaknya gitu. Dan kemudian watarkul laghat wal hadis, jadi dilarang kemudian kalau bisa ditinggalkanlah sesuatu yang mengganggu kekhidmatan dan kesakralan bacaan ayat suci itu. Walaupun kemudian saya setuju, saya kira Ketua MUI Banten ketika merespon fenomena sawer itu kemudian mengatakan tidak ada salahnya kita memberikan apresiasi terhadap qori-qoriah karena suara merdunya, tetapi mungkin caranya saja yang salah. Karena ternyata menarik kalau kita rujuk ke zaman Nabi, Rasulullah itu pernah memuji, mengapresiasi seorang sahabat yang suaranya merdu baca Quran, Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan Rasulullah mengatakan ini Abu Musa al-Asy'ari itu mendapatkan seruling dari salah satu serulingnya Nabi Daud, karena Nabi Daud kan terkenal bagus suaranya. Jadi karena itulah kemudian para imam madhab berbeda pendapat gitu. Bahkan Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal gitu, Imam Syafi'i membolehkan kita mengapresiasi lah, memberikan sesuatu untuk orang yang membaca Quran. Cuman memang nanti kita harus perhatikan adab dan kemudian tata cara yang santun, yang kemudian tetap memuliakan Al-Quran, tetapi ekspresi kita senang sekali kan orang dengarkan suara-suara itu. Itu kira-kira gambarannya. Ya tentu di zaman Nabi sawer ini tidak ada tradisi sawer ini. Nah artinya sawer ini adalah dalam tanda petik perilaku bid'ah yang baru diadakan gitu dalam konteks Islam. Nah ya tadi memang banyak orang banyak cara untuk mengapresiasi itu. Mungkin kalau kita baca positifnya itu adalah apresiasi terhadap pembacaan yang bagus, pembawaan yang bagus dari pembacaan Al-Quran itu gitu, dan juga
apresiasi lah untuk para qori atau qoriah itu ya. Nah, tinggal masalahnya adalah adab dalam mendengarkan atau adab dalam ketika orang membaca Quran itu seperti apa, Pak Ustadz? Iya, memang karena ini firman Tuhan ya. Seorang qori internasional dari Mesir gitu, Adaba itu mengatakan memang ketika kita mendengarkan Quran itu coba adabnya adalah bayangkan itu Rasulullah membaca Quran. Rasulullah kemudian menerima wahyu dari Jibril. Memang kemudian bagi para qori ketika mereka membaca Quran itu adab-adab yang sangat dijaga. Bahkan kemudian ada sebuah saya kira ya saya ekspresi yang menarik. Kalau di kita sudah mulai ada tuh kalau orang baca ayat suci kemudian di sela-sela ayat itu kemudian kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa kalimat-kalimat thayyibah Allah bareng gitu. Itu masih dalam taraf dibolehkan dalam konteks wa'an situ dan kemudian wastami'u itu. Sehingga kemudian memang adab ini yang mesti harus dijaga. Ya umat saya kira harus diberikan wawasan ya. Saya kira umat itu niatnya baik saya kira. Kemudian pengen memberikan apresiasi kepada qori-qoriah yang Masya Allah suaranya merdu menyentuh hati mereka. Wajilat qulubuhum. Sehingga kemudian hati mereka tergoncang dengan suara ayat suci itu. Kemudian diekspresikan tanpa sadar kemudian ada tradisi-tradisi sawer yang ditarik ke tradisi nyawer qori-qoriah. Sehingga kemudian persoalannya sebenarnya para ulama sepakat boleh memberikan imbalan bagi orang yang membaca Quran gitu. Tetapi dalam konteks sawer ini saya kira adabnya saja, caranya, kaifiyahnya saja yang perlu dijaga, diberikan sosialisasi, diberikan pembelajaran kepada umat. Paling tidak dua lah. Apakah kemudian kita namanya orang mendengarkan lagi enak-enaknya itu kan responnya biasanya refleks ya otomatis. Kalau enggak ya sudah jangan kemudian mengganggu pembacaannya, disediakan aja tempat yang layak, kemudian orang juga menaruhnya dengan naruh secara khidmat, ikrom gitu ya, memuliakan. Kalau disebar kemudian dikucurkan, diselipkan itu kan kayaknya kemudian ini kok kayak biduan gitu yang kemudian apa yang dikatakan oleh Adaba tadi ini hati-hati ini bayangkan ini Rasulullah yang membaca Quran gitu. Atau kemudian lebih elok saya kira apresiasi itu ditransfer atau paling tidak setelah semuanya beres gitu dan kemudian diapresiasi kemudian orang datang mengucapkan terima kasih. Intinya tidak apa-apa gitu. Para ulama mayoritas mengatakan menerima sesuatu dari bacaan Quran yang kita baca itu dibolehkan. Ya intinya sawer boleh asalkan ada adabnya. Ya adab ini penting ya apalagi dalam pembacaan Al-Quran ya. Bisa jadikan mengganggu konsentrasi. Bukan hanya konsentrasi si qori atau qori'ah, tapi juga konsentrasi dari orang yang lagi fokus mendengarkan betul, dari pendengarnya juga gitu. Jadi mengganggu dua pihak gitu yang qori atau qori'ah dan pendengar yang lainnya. Ya lebih elok misalkan sediakan kardus atau apa gitu yang kalau mau sawer di situ gitu ya. Atau panitia menuliskan nomor rekening di bawahnya gitu kalau mau sawer transfer. Saya sempat ini Mas Rifki di dalam konteks yang lebih luas ya. Saya sempat mengundang ya salah seorang rektor gitu ya. Kemudian saya diminta jamaah untuk mengundang untuk acara Walimatus Safar Umroh gitu. Dan kemudian ketika saya berikan apresiasi di depan banyak orang itu kemudian ngajak saya ngobrol gitu. Alangkah eloknya kemudian kalau sesuatu pemberian ini tidak dilakukan secara vulgar misalkan apakah akan menjadi lebih elok saya kira kalau saya misalkan diberi buku gitu ya, bukunya dibungkus kemudian di dalamnya mungkin kalau ada apresiasi uang itu mungkin lebih memuliakan gitu. Maksud saya kita bisa kiaskan ya kan boleh lah gitu, tetapi kok kemudian cara memuliakan qori-qori'ah itu kalau kemudian kita datang setelah baca kemudian diberikan apresiasi, dibungkus dengan cara yang rapi, tetap kemudian memuliakan Qur'annya tapi memuliakan yang membacanya, sehingga kemudian tujuan kita terpenuhi tapi tetap juga memuliakan Al-Qur'an gitu. Itu yang saya kira catatannya. Masalahnya Pak Ustadz, kadang-kadang sawer ini itu terkait juga dengan status sosial. Nah, betul.
Pak Haji ini atau siapa gitu, Bang Jago atau Bang Mandor gitu-gitu yang memang orang cukup berada gitu, dipanggil untuk naik ke panggung untuk nyawer gitu. Dan kalau tiba-tiba ada yang nyawer, ada yang 2000, ada ini kan nggak mau kalah, langsung ada yang lebih lagi segala macam. Nah ini kan juga sebenarnya ya terselip itu tadi ya, ada mungkin ya wallahu alam ya, ada kesombongan, mungkin ada ria, ada apa gitu. Ya itulah, oleh karenanya kan tugas para ulama ya, kemudian memberikan apa ya, kayak semacam pendidikan ya, bahwa ini jangan disamakan dong gitu ya, qori A membaca ayat suci yang sakral itu dengan biduan dan sebagainya gitu. Kalaulah kemudian pengen mengapresiasi, monggo silahkan gitu. Tapi tidak ada yang salah dengan apresiasi. Wong orang kemudian pengen mengekspresikan kecintaannya kepada orang-orang yang kemudian ahli Quran dan Rasulullah mengapresiasi Abu Musa al-Asy'ari. Tapi tinggal bagaimana kemudian ada kewajaran dan kesantunan, saya kira kemudian di masing-masing daerah kita bisa pelan-pelan rubah ini, sehingga kemudian ruang-ruang untuk apa ya, orang awam atau mungkin orang-orang yang non muslim memberikan apa ya, kayak semacam data-data negatif kemudian kita bisa hindari gitu. Tetap orang bisa mengekspresikan, tetap orang bisa apa ya, senang dengan orang yang kemudian ahli Quran, tetapi kemudian Qurannya tetap mulia gitu, tetapi kemudian ekspresi kecintaan mereka juga bisa tetap tersalurkan, dua-duanya kemudian termuliakan. Dan yang paling utama, la'allakum turhamun, semua akan mendapatkan rahmat dari berkah Allah dalam kayak semacam istimewa yang di dalamnya ada Al-Quran dibaca tadi gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Intinya sawer boleh saja, asal ada adab yang perlu diperhatikan. Ada tata cara yang perlu saya. Iya, karena dengan pembacaan Al-Quran itu bisa jadi ada salah satu di antara kita yang mendapat cahaya dari Al-Quran, menjadi penuntun gitu kan, seperti ya doa dalam setelah membaca Al-Quran kan, Allahumma arhamna bil Quran. Mungkin ada yang mendapat Umar bin Khattab aja kan kemudian mendapatkan hidayah karena mendengar bacaan adik perempuannya baca Quran gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih juga atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.